wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswiku kelas 12 IPS 1 sampai 5 dan kelas 12 MIPA 4 dan 5. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita, materi tentang pemberontakan yang kedua, yaitu pemberontakan DITI. Kita langsung saja masuk ke materi. Selanjutnya yang kedua, pemberontakan kedua ini adalah pemberontakan DITI. Nah, DITI ini apa? DITI ini adalah singkatan dari Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Itu. Nah, DITI ini ada di mana? Di pusatnya ya, di Jawa Barat. Nah, di Jawa Barat basisnya itu di Malangbong, Cisayong, nah sekitar itu di Tasikmalaya. Di sini DITI ini pemimpinnya bernama SM Kartosuwiryo. SM ini apa? Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Kartosuwiryo ini merupakan salah satu penggerak atau aktivis, juga aktif di Partai Sarekat Islam Indonesia, di mana dia juga merupakan murid dari Cokro Aminoto dan teman dekat dari Soekarno. Ya. Lalu di mana terjadinya DITI ini? Basisnya itu ada di Tasikmalaya ya, Tasikmalaya, Garut, sekitar itu ya, di Malangbong, Cisayong nama daerahnya, di Tasikmalaya, Bandung, sekitaran itu. Di sini penyebab kenapa DITI melakukan pemberontakan. Nah, di sini pemberontakan DITI ini berawal dari tolakan Kartosuwiryo terhadap hasil dari perjanjian Renville. Nah, seperti itu. Jadi Kartosuwiryo ini sebenarnya kecewa atas sikap pemerintah yang menuruti Belanda untuk jadi untuk melakukan isi dari perjanjian Renville, hasil dari perjanjian Renville, di mana di sini divisi Siliwangi ini melakukan long march ke Jawa Tengah, ya, berpindah karena Jawa Barat itu bukan wilayah Indonesia atas hasil dari perjanjian Renville. Nah, di sini Kartosuwiryo kecewa karena apa? Menurut Kartosuwiryo, perjanjian dengan Belanda semuanya ini hanya menyengsarakan rakyat Indonesia. Sehingga ketika divisi Siliwangi hijrah ke Jawa Tengah, dari Jabar ke Jateng, ya, otomatis kekuasaan di Jawa Barat, militer di Jawa Barat ini tidak terlalu kuat, kosong. Ya, meskipun ada beberapa pasukan yang tersisa, namun sebagian besar telah melakukan hijrah atau long march ke Jawa Tengah. Maka dari itu, Kartosuwiryo memanfaatkan situasi ini untuk mendirikan negara Islam Indonesia, di mana? Di Jawa Barat. Seperti itu. Ya, jadi pada intinya penyebab dari pemberontakan DITI ini diakibatkan oleh kekecewaan Kartosuwiryo terhadap hasil perjanjian Renville, sehingga Kartosuwiryo ini menghendaki agar Indonesia diubah ideologinya menjadi ideologi Islam, seperti itu ya. Lalu pemberontakan DITI ini menyebabkan banyak sekali kekacauan di Indonesia ya, khususnya karena hampir menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Nah, di sini NII ini adalah negara Islam Indonesia yang dianggap ideal oleh Kartosuwiryo. NII ini didirikan tanggal 7 Agustus 1949. Nah, didirikannya tanggal 7 Agustus 1949. Pemimpinnya adalah Kartosuwiryo. Tadi dikatakan bahwasannya pemberontakan DITI ini bukan hanya terjadi di Indonesia saja. Bukan hanya terjadi di Jawa Barat saja. Menyeluruh ke hampir seluruh wilayah Indonesia. Nah, di antaranya yang pertama, pemberontakan DITI ada itu di selain Jawa Barat adalah Jawa Tengah. Ya, Jawa Tengah.
Pemberontakan DITI di Jawa Tengah ini dipimpin oleh Amir Fattah dan Kiai Samolangu namanya. Kiai Samolangu atau nama aslinya Muhammad Mahfud, seperti itu. Alasan dari DITI di Jawa Tengah ini adalah kekecewaan atas dominasi kaum kiri di Indonesia. Kaum kiri di sini adalah sosialis, orang-orang sosialis dan komunis ya. Karena pada dasarnya ketika saat itu komunis ini sedang besar-besarnya ya, apalagi tahun sekitaran tahun 1950 sampai 1960 ini sangat berkembang sekali partai komunis di Indonesia. Nah, lalu penumpasan dari DITI Jawa Tengah ini adalah dengan dibentuknya Banteng Rider. Nah, nama pasukannya bernama Banteng Riders. Ya, Banteng Riders ini ditugaskan untuk menjalankan operasi Guntur. Nah, nanti jika ada pertanyaan, bagaimanakah cara penumpasan DITI Jawa Tengah? Penumpasannya dengan melakukan operasi Guntur, seperti itu ya. Lalu yang kedua adalah pemberontakan DITI di Aceh. Pemberontakan DITI di Aceh ini dipimpin oleh Daud Bereh. Nah, alasannya kenapa Daud Bereh memberontak? Alasannya adalah karena Aceh ini disatukan dengan Sumatera Utara. Jadi provinsi Aceh ini disatukan dengan Sumatera Utara sehingga membuat para orang-orang Aceh khususnya Daud Bereh ini keberatan sehingga melakukan pemberontakan. Nah, lalu penumpasannya ini berbeda ya, penumpasan di Aceh dengan penumpasannya dengan di daerah-daerah lain. Penumpasan di Aceh ini melalui diplomasi. Ya, dengan akhirnya Aceh ini menjadi daerah istimewa seperti sekarang, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah pemberontakan DITI di Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan ini dipimpin oleh Ibnu Hajar. Kenapa Ibnu Hajar melakukan pemberontakan? Alasannya adalah karena para mantan pejuang Kalimantan Selatan ya, para pejuang Kalimantan Selatan ini tidak bisa masuk ke APRIS. APRIS ini apa? APRIS ini adalah Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat gitu. Jadi TNI sekarang lah, seperti itu. Tidak bisa masuk APRIS karena APRIS ini persyaratan masuknya itu seperti sekarang sudah melalui seleksi dan orang-orang Ibnu Hajar ini gagal masuk ke dalam APRIS. Terlebih lagi di dalam APRIS ini banyak mantan tentara Belanda, orang Indonesia yang dijadikan tentara oleh Belanda. Nah, itu salah satu keberatannya sehingga melakukan pemberontakan. Lalu penumpasannya melalui Gerakan Operasi Militer GOM ya, nama penumpasannya Gerakan Operasi Militer. Seperti itu. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat Sulawesi Selatan. Pemberontakan DITI di Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Muzakar. Ya, Kahar Muzakar. Alasannya
Kenapa DITII di Sulawesi Selatan melakukan pemberontakan? Alasannya karena hampir sama dengan pemberontakan di Kalimantan Selatan. Ya, DITII di Sulawesi Selatan ini orang-orangnya berasal dari semulanya dari KGSS, Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan. Nah, orang-orang KGSS ini termasuk Kahar Muzakar ini gagal masuk APRIS. Maaf tulisannya sedikit bagus ya. Gagal masuk APRIS sehingga apa? Sehingga Kahar Muzakar beserta pasukannya ini keberatan, sama saja ya alasannya dengan di Kalimantan Selatan. Nah, lalu pemberontakan ini mampu dipadamkan ketika nanti Kahar Muzakar ini tertembak mati ya. Tertembak oleh APRIS. Ya, oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Lalu yang terakhir tadi Jawa Barat dipimpin oleh SM Kartosuwiryo. Alasannya tadi karena kekecewaan ya atas perjanjian Renville. Nah, atas Renville. Lalu penumpasan ya perlu digarisbawahi, penumpasan DITII ini cukup lama, lumayan lama. Penumpasan DITII di Jawa Barat ini melalui operasi Baratayuda dan Pagar Betis. Nah, cukup menarik Pagar Betis. Ya, Pagar Betis ini apa? Pagar Betis ini adalah strategi pengepungan seperti itu di sebuah gunung ya. Jadi sebuah gunung dikepung. Penumpasan DITII di Jawa Barat ini dilakukan oleh Divisi Siliwangi bersama rakyat, dibantu rakyat ya, karena operasi Pagar Betis ini memerlukan banyak orang ya. Jadi skemanya seperti ini, di sebuah gunung. Nah, Pagar Betis itu mengitari mengitari gunung ini. Nah, sehingga para DITII, orang-orang DITII ini tidak bisa kemana-mana, terjebak di atas gunung. Ya, perlu kalian ketahui, DITII ini melakukan gerakan gerilya. Ya, jadi mereka perang gerilya, sembunyi-sembunyi masuk ke dalam hutan seperti itu, sehingga ditumpas dengan cara Pagar Betis. Nah, ketika sudah dikepung, nanti pengepungan ini lama-lama semakin ke atas. Nah, bergerak ke atas orang-orangnya terpaksa, targetnya ini naik ke atas puncak. Nah, ditemukanlah Kartosuwiryo di sana karena tidak bisa kemana-mana, persediaan makanan dan minum juga sangat terbatas. Seperti itu. Pada akhirnya Kartosuwiryo tertangkap di Gunung Geber, Majalaya. Nah, tertangkapnya di sini. Pada akhirnya Kartosuwiryo dihukum mati dan pemberontakan DITII berhasil ditumpas. Seperti itu. Oke. Nah, itu materi kita pada pertemuan kali ini. Mohon maaf bila ada hal-hal yang memang kurang berkenan disampaikan. Dan bila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Lalu untuk evaluasinya mohon dikerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.